Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kali ini ya di awal tahun 2025 ini saya akan membahas masalah konsep tentang kesadaran. Apa itu kesadaran? Kenapa ini perlu pembahasan? Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, kita selalu mengandalkan sementara ini kan panca indera kita, penglihatan, pendengaran, rasa, tubuh, dan seterusnya. Sementara ya kesadaran kita abaikan. Padahal kita tahu ya bahwa kesadaran ini ya harus dipahami oleh kita, terutama oleh umat-umat kita ya, umat Islam. Karena di agama itu diajarin ya masalah konsep kesadaran ini. Ya, ada misalkan di luar sana dengan konsep kesadaran menggunakan kesadaran nafas, kesadaran batin, kesadaran jiwa dan seterusnya. Konsep kesadaran ini banyak ya, seperti di agama Buddha, Hindu ya. Ada tentang konsep kesadaran materi, ada konsep tentang kesadaran energi, ada konsep tentang kesadaran dan lain-lain. Ya kita tahu ya seperti itu ya. Namun saya akan memberikan 3 konsep ini, karena ini lebih gampang dipahami dan lebih simpel ya. Karena kalau misalkan kita menjabarkan tentang kesadaran, banyak sekali kesadaran. Kenapa sih kesadaran itu apa sih sebenarnya? Gini, teman-teman ya, makanya misalkan gini ya. Kalau contoh di kita aja, kalau tiba-tiba teman-teman misalkan lagi ada orang gila misalkan, kan orang gila itu tidak wajib beragama. Kenapa? Karena tidak sadar. Tapi yang wajib beragama itu orang yang sadar. Seperti kita yang sadar gitu. Maka yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan kita, yaitu kesadaran kita. Yang perbuatan yang kita sadari. Yang tidak kita sadari ya tentu tidak akan dipertanggungjawabkan karena kita sadari. Misalnya gini, dalam tubuh kita ini banyak sekali yang tidak kita sadari. Yang disadari sedikit, misalnya gini, seperti misalkan napas, jantung berdetak, kan tanpa kita sadari dia berdetak dengan sendirinya. Pendengaran, tanpa kita dia mendengar dengan sendirinya. Penglihatan, rasa, artinya apa? Semua yang ada dalam tubuh kita, hampir semuanya banyak sekali yang tidak kita sadari. Ya, yang kita sadari ini cuma sedikit, gitu, cuma sedikit. Jadi banyak kita sadari. Makanya ibatan begini ya teman-teman. Apa itu kesadaran ibatan gini ya? Ini sebuah TV ya. TV, di dalam TV itu kan ada cerita sedih. Dan itu misalkan menggunakan film. Film ini film bahagia, ada film sedih, ada film penjahat, ada dan macam-macam. Dan ibaratkan kalau misalkan kesadaran itu ya layarnya itu. Jadi layarnya itu kesadaran. Walaupun mau cerita apapun, mau cerita sedih, mau cerita kebahagiaan, mau cerita teror dan sebagainya, layar tetap sama. Yang berubah itu adalah filmnya. Yang berubah film, tapi layarnya tetap sama. Nah itu, layarnya itu yang kita namakan itu kesadaran. Karena semua dijangkau oleh kesadaran itu. Jadi kesadaran, nah semua makhluk memiliki kesadaran. Mau manusia, mau tumbuhan, mau hewan dan lain. Semua memiliki kesadaran, cuma tingkatannya berbeda. Tingkatan yang paling tinggi kesadaran itu adanya di manusia. Ya sampai ada 3 ya, ada kesadaran jasad, kesadaran jiwa, dan kesadaran ruh. Nanti kita akan bahas satu-satu. Cuma di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman konsep dasar dulu ya, apa itu kesadaran. Kita tahu bahwa misalkan di rukun Islam kita ya, pertama kan membaca 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, lalu haji ya. Nah teman-teman, pertama ya kita tahu bahwa rukun pertama yaitu aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, aku bersaksi, nih lihat berarti kalimatnya, bersaksi. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi. Jadi penyaksian ini bukan menggunakan penglihatan mata. Mungkin ada ngomong di kadang-kadang kalau saya lihat di YouTuber yang lain ya, kapan kamu menyaksikan Allah? Kapan kamu menyaksikan Tuhan? Ya penyaksian ini bukan menggunakan
penglihatan, bukan menggunakan pendengaran, tapi penyaksian ini menggunakan kesadaran. Makanya ada jadi penyaksian dengan menggunakan kesadaran. Jadi kesadaran itu salah satu konsep penyaksian. Jadi ada kita menyaksikan dengan pendengaran, ada menyaksikan dengan penglihatan, ada menyaksikan dengan perasaan, ada menyaksikan dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini ya hanya sekedar sadar aja. Dia itu sifatnya hanya potensi saja. Kesadaran itu potensi. Jadi misalnya gini, kalau misalkan di ujung kerucut segitiga gitu ya. Ini kesadaran itu paling tinggi, di bawahnya itu ada pikiran, di ininya ada perasaan, di tengah-tengahnya itu ada emosi gitu ya. Nah, kesadaran ini paling tinggi di sini, paling tinggi. Karena kesadaran ini dia lebih luas daripada penglihatan mata, dia lebih luas dari penglihatan pendengaran, dia lebih luas dari penglihatan batin. Dia lebih luas karena kesadaran itu lebih luas. Kita ambil contoh misalkan ya. Misalkan anak kita lagi di sekolah. Kan kalau kesadaran mata kita harus ke sana, datang ke sekolah. Oh iya betul, anak kita lagi di sekolah. Itu pendengaran juga sama, harus mendengar, oh benar nggak ada di sana. Tapi kalau kesadaran kan nggak perlu ke sana. Cukup kita di sini, kita menyadari bahwa anak kita lagi sekolah, kan nggak usah lagi. Nggak usah ditelepon, kan apa yang ditelepon orang lagi sekolah. Nggak perlu nggak perlu ditelepon, nggak perlu kita datang ke sana. Ya cukup disadari. Itulah yang namanya kesadaran. Jadi tadi ya, kesadaran itu hanya potensi ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman ya, kesadaran sifatnya potensi. Makanya gini, beragama ini wajib orang yang sadar. Tapi kalau ada yang tidak sadar, orang gila, itu tidak wajib untuk beragama. Jadi seperti itu ya. Mana mungkin ya orang yang gila bisa beragama, kan nggak bisa, nggak ngerti orang gila namanya juga. Tapi kalau ada yang sadar, orang sadar itu wajib beragama. Kenapa? Karena kita menyadari, maka perbuatan jadi bertanggung jawab itu yang kita sadari. Banyak perbuatan yang tidak disadari itu tidak bertanggung jawab, yang dipertanggung itu yang kita sadari. Misalnya kita melakukan suatu kesalahan, kita tahu bahwa itu salah. Kan nggak mungkin yang tahu kesalahan dan benar itu kan kesadaran kita. Ya, itu tahu. Jadi kesadaran itu bisa tahu itu salah dan itu bisa tahu benar. Tapi kalau kita tiba-tiba melakukan kesalahan itu, kita lakukan kesalahan itu, udah tahu salah, maka kita dihukum. Kenapa? Karena kita menyadari, karena kita tahu itu salah. Yang bisa membedakan salah dan benar. Ya, ingat ya, yang itu adalah kesadaran kamu. Ya. Sekarang gini, kita ambil contoh anak kecil nih. Anak kecil itu belum tahu salah dan benar. Misalnya tiba-tiba misalkan dia main loncat aja ke kolam. Cuma kan banyak kejadian ya anak kecil. Karena dia tidak tahu bahwa itu berbahaya. Karena kesadarannya belum tumbuh. Gitu teman-teman ya. Jadi makanya perlu kita mempelajari kesadaran, karena ini konsep yang paling dasar kita. Jadi kita memisahkan apa itu kesadaran jasad, kesadaran dengan jasad itu dipisah. Kesadaran jiwa dan kesadaran roh. Nanti kita akan bahas ke depannya untuk masalah panjang sekali ya untuk kesadaran jasad ini, untuk masalah kesadaran aja. Kesadaran itu pengamat, mengamati, menyadari, mengamati lah seperti itu. Menyaksikan itu ya, itu kesadaran sebenarnya. Jadi kesadaran itu banyak orang mengatakan gini. Maka itu ada meditasinya, misalnya gini, teman-teman misalkan melihat ya, dengan penglihatan mata. Yang melihat itu mata. Tapi kan kesadaran itu bisa melihat mata yang sedang melihat gitu. Nah, makanya ini perlu teman-teman ini melatih ya. Nanti kita akan ajarkan bagaimana melatih kesadaran ini. Jadi sama aja ya. Jadi gini, kalau misalkan fisik dilatih, maka lama-lama fisik itu menjadi kuat. Terus jiwa sering kita latih, rasa sering kita latih, maka rasa itu menjadi peka. Begitupun dengan sadar, kalau kita sering latih, maka kesadaran itu menjadi luar biasa jangkauannya, gitu teman-teman. Jadi pada intinya ya kesadaran itu hanya potensi saja. Namun dia tidak bisa berdiri sendiri kesadaran itu, karena dia masuk kelompok jiwa. Dia di dalam kesadaran itu ada namanya pikiran, ada namanya perasaan, ada namanya emosi, dan lain dan sebagainya yang sifatnya fungsional. Jadi fungsional itu sifatnya batin lah. Gitu teman-teman ya. Maaf ya. Ya, begitu dulu teman-teman. Terima kasih.